Ajarlah kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Roh-Mu yang memberikan kami roh pengertian. Tujuh api roh Bapa Yahweh ada atas kami. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat pada pengawas. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Bapa hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita tundukkan kepala kita. Terberkatilah Tuhan Yahweh Bapa kami yang kekal. Bapa yang maha kudus, maha mulia, maha besar, maha kasih, maha benar. Terima kasih Bapa di hari kudus-Mu ini, di hari Sabat yang mulia ini. Bapa, kami umat-Mu, Jemaat GPRY Haleluya Depok ini bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, Torah-Mu, Dafar-Mu yang luar biasa hari ini. Biar Bapa mengurapi hamba yang akan menyampaikan Torah-Mu, firman-Mu, dan urapi setiap telinga yang mendengarkannya agar dapat memahami akan kehendak Bapa di dalam Torah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa jahat, roh-roh di udara, roh-roh yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dalam hati kami perintahkan keluar dari dalam hati kami dan keluar dari tempat ini. Kuduskan tempat ini Bapa, biar kami boleh menerima Torah-Mu, kebenaran-Mu yang luar biasa, dan memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sahabat Shalom, apa kabar? Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara darah domba, darah Yesus HaMasiah. Mari kita buka kitab suci kita semua. Saya mengundang kita bangkit berdiri untuk membacakan Matius pasal 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Kita sama-sama 1, 2, 3. Sebab inilah darahku
darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai hapusan dosa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu hari Raya Rosh Hashanah telah kita rayakan tanggal 1 Tisri 5786, di mana kita merayakan bersama-sama pada hari Selasa ya, atau di RF-nya, di RF tanggal 21, tanggal 22 ya, kita merayakan bersama-sama di hari Raya Rosh Hashanah. Tadi sudah disinggung oleh WL tentang pay wow ya. Tahun 5786 adalah tahun pay wow. Nah, kita akan mendengarkan pengajaran tentang tahun Ibrani. Makna atau arti profetik tahun Ibrani, tujuan dari fungsi profetik adalah menggenapi kehendak Elohim. Tindakan profetik adalah tindakan iman untuk menyatakan keyakinan akan penggenapan firman atau janji Tuhan dalam pribadi kita. Amin, saudaraku. Tahun Ibrani 5786 membawa arti yang dalam jika ditinjau dari kacamata profetik ya. Dan simbolis berdasarkan huruf-huruf Ibrani yang membentuk angka di tahun tersebut ya. Angka-angka dalam kalender Ibrani tidak hanya menyatakan waktu, tetapi juga mengandung pesan rohani yang kuat. Tahun 5786 secara hurufiah dirangkai dari Tav, Sin, Pei, dan Vav atau 5780 dan 6 ya. Dalam konteks ini fokus kita khusus adalah pada Pei dan Vav 80 dan 6 ya. Karena tahun ini, tahun Ibrani ini adalah tahun Pei dan Vav. Dua huruf terakhir yang membentuk kunci profetik tahun ini, jika ditinjau dari secara rohani khususnya dalam terang Injil, tahun ini merupakan undangan kepada pertobatan sejati, pewahyuan ilahi dan iman yang teguh kepada darah penebusan Yeshua HaMashiach. Amin saudara. Haleluya. Ada 5 hak kebenaran yang kita dapatkan. Yang pertama adalah 1, huruf P dan Vav. Ya kita udah tahu ya, huruf Ibrani ya. P berarti apa? Mulut, melambangkan ucapan, wahyu dan firman. Ia mengandung kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, untuk menyatakan kebenaran dan menyembunyikannya. Vav berarti kait atau penghubung. Ya, yang mengikat atau menyatukan dua hal. Dalam bahasa Ibrani modern, Vav juga berfungsi sebagai kata sambung dan ya. Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, jika digabung P, Vav menunjuk pada wahyu yang diucapkan oleh Tuhan Yahweh dan disambungkan ke realitas manusia, sebuah komunikasi ilahi yang menghubungkan surga dan bumi. Di dalam perjanjian baru Besora, artinya ini langsung menunjuk kepada siapa? Pribadi Yeshua, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Sang mediator antara manusia dan Bapa Yahweh, yaitu kita baca, kita buka coba di 1 Timotius pasal 2 ayat 5. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Ya, sudah ada di depan, kita bisa lihat. Saya akan bacakan, saudaraku dengar baik. Sebab Elohim adalah Esa. Esa pula pengantara antara Elohim Bapa dan manusia. Yaitu siapa? Manusia Yeshua HaMashiach.
Ya, jadi Yesua adalah yang dimaksudkan dengan kait itu. Ya. Wow. Sang korban penebus yang mulutnya memberitakan kebenaran. Itu firman ya, Yesua sendiri. Dan dengan darahnya menamaikan kita kepada Bapa Yahweh. Di mana kita akan merayakan nanti di hari raya Yom Kippur ya, di tanggal 2 nanti. 2 Oktober. Hari Kamis yang akan datang. Yang kedua, Saudara, kebenaran yang kedua, tahun pewahyuan dan pemulihan hubungan. Arti profetik tahun 5786 mengandung pengharapan bahwa ini adalah masa di mana firman Bapa Yahweh yaitu Yesua Masias sendiri akan menjangkau dan menghubungkan manusia dengan sorga. Dalam dunia yang semakin terputus dari kebenaran dan hiruk-pikuk kebisingan suara yang bertentangan, suara ilahi akan kembali didengar oleh mereka yang bersedia bertobat dan membuka hati. Bertobat artinya apa? Tesufa, bertobat. P menunjukkan pada seruan Tuhan Yahweh kepada umatnya, dan wow adalah tali kasih ilahi yang menghubungkan kembali mereka yang sebelumnya terputus karena dosa, sebagaimana di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tapi akan menggenapi apa yang Bapa perkenan dan berhasil apa yang Bapa perintahkan. Yesaya, kita baca itu di dalam Yesaya. Mari kita buka biar kita dapat melihat Yesaya 55 ayat 11. Ayat 11. Ya, sudah di depan kita. Saya akan bacakan, dengar baik. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang kuperintahkan. Oleh karena itu di Matius 5 ayat 17 bahwa Yesua datang bukan untuk membatalkan Torah, tapi apa? Menggenapi. Yesua menggenapi. Apa yang digenapi? Banyak, saudaraku. Termasuk darah. Kalau dulu darah binatang untuk penghapus dosa, ya setiap orang yang mau menghapuskan dosanya, tergantung dosa besar atau kecil, bisa membawa binatang, yang dimana Yesua telah menjungkir balikan ya pedagang-pedagang yang ada di baitnya pada waktu itu, karena mereka memperdagangkan binatang-binatang itu untuk dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Dan dengan kedatangan Yesua sudah menggenapi dengan darahnya sekali untuk selamanya. Ya. Kita buka Ibrani pasal 9 ayat 1-15. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 1-15. Saya bacakan, dengar baik. Oleh karena itu, sesungguhnya tabernakel yang pertama pun mempunyai peraturan-peraturan ibadah dan ruang kudus duniawi. Sebab tabernakel telah dipersiapkan pertama tempat terdapatnya kaki pelita dan meja serta tempat sajian roti-roti yang disebut ruang kudus. Dan yang kedua, di belakang tirai tabernakel yang disebut ruang, naik sedikit, Maha Kudus, ayat yang keempat, yang mempunyai mezbah pedupakan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruh sisinya disalut dengan emas, dan di dalamnya terdapat buli-buli dari emas yang berisi mana dan tongkat Harun yang bertunas
serta loh batu bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kerup-kerup kemuliaan menaungi tutup pendamaian. Tentang hal itu sekarang bukan waktunya untuk membicarakan secara terperinci. Dan dengan dipersiapkannya hal itu sedemikian rupa, imam-imam sepanjang waktu memang memasuki tabernakel yang pertama untuk melaksanakan pelayanan ibadah. Namun ke dalam yang kedua hanya imam besar sekali setahun, bukan tanpa darah yang ia persembahkan ganti dirinya sendiri dan ganti dosa-dosa ketidakhati-hatian mau umat. Ayat ke-8, dengan ini Roh Kudus menjelaskan bahwa jalan dari ruang kudus itu belum dinyatakan selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri. Itu adalah kiasan yang dinyatakan untuk masa datang yang berdasarkan hal itu persembahan dan juga kurban dipersembahkan sekalipun secara hati nurani tidak dapat menyempurnakan orang yang beribadah. Hal itu hanyalah mengenai makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan, juga peraturan-peraturan kedagingan yang dibebankan atas mereka sampai pada waktu pembaruan. Dan ketika datang Hamasya imam besar akan hal-hal yang baik yang akan datang melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yakni bukan ciptaan, juga bukan dengan cara membawa darah domba jantan dan darah lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus untuk memperoleh penebusan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hamasya yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim Bapa akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim Bapa Yahweh yang hidup. Amin. Saudara, jadi Yesua adalah menggenapi korban darah, ya. Yesua menggenapi, jadi tidak ada lagi ibadah korban darah binatang lagi, tidak ada lagi. Dan di sini tiap hari awal bulan kita ada perjamuan, ya, ada perjamuan suci. Disitulah kita akan makan tubuh dan minum darah Yesua. Darah itulah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Ya, kalau di gereja-gereja lain, gereja-gereja besar, bahkan hampir setiap ibadah itu perjamuan. Tapi kita di sini awal bulan. Karena memang di 1 Korintus 11 ayat 20, sesering kali kamu makan tubuh dan darah Yesua, kamu sedang memberitakan apa? Kematian. Kematian siapa? Yesua. Sesering kali. Nah, itulah yang dilakukan oleh gereja-gereja. Dulu saya pernah mengikuti di satu gereja yang besar yang selalu setiap ibadah pasti perjamuan. Ya, karena itu menggambarkan tentang pengampunan kita kepada Tuhan. Saudara, artinya tahun ini adalah tahun di mana Elohim Bapa Yahweh akan bekerja secara aktif membangkitkan pertobatan, tesufah, iman dan perubahan hidup bagi mereka yang bersedia membuka telinga rohaninya. Ya. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 2, siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh Bapa Yahweh katakan kepada gereja-gereja. Saudaraku, kita adalah gereja-gereja yang berjalan, ya. Siapa yang mempunyai telinga? Kita semua memiliki telinga, amin. Ya. Jadi siapa yang mempunyai telinga, Wahyu 2 ayat 7, biarlah dia mendengarkan apa yang roh besar, artinya Bapa Yahweh katakan kepada gereja-gereja, kepada kita, ya. Itu semua ada di Wahyu pasal 2 untuk gereja-gereja, 7 gereja yang ada di Wahyu, gereja Efesus,
Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kita adalah gereja yang berjalan, yang bergerak. Dan di tempat ini adalah bait sucinya. Kita datang beribadah kepada Bapa Yahweh. Rumah Tuhan, rumah Bapa Yahweh yang harus kita berkumpul di ibadah, setiap ibadah, khususnya ibadah Sabat, ya, karena ibadah Sabat itu adalah pertemuan apa? Pertemuan kudus kita, umatnya, untuk mendengarkan perkataan Bapa, mendengarkan suara Tuhan, supaya apa? Supaya kita diberkati. Amin, saudaraku. Terjadi pemulihan. Ya, apa yang kita minta kepada Bapa pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Makanya firman Tuhan Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu dibuka. Menerima. Markus 11 ayat 24, apapun yang kamu doakan percayalah bahwa kamu sedang menerima. Saudara percaya nggak kalau saudara menerima? Tapi minta yang bukan minta pesawat, bukan minta mobil mewah, ya kan? Minta yang wajar, minta yang Tuhan kehendaki, ya. Dia akan beri, saudara. Percaya bahwa kita sedang menerima. Amin, saudara. Saudara kalau berdoa begitu nggak? Sedang menerima. Percaya, imani bahwa kita sedang menerima. Di alam roh kita menerima. Dan akan menjadi kenyataan kalau kita tetap taat dan setia apa yang Tuhan katakan. Amin, saudaraku. Yang ketiga adalah, saudara, pertobatan, tesufa. Ya, kebenaran yang ketiga di dalam tahun wow adalah pertobatan, tesufa. Kita bukalah Yehezkiel 18 ayat 30. Yehezkiel 18. Yehezkiel 18 ayat 30 sampai 31. Ya, di sana di depan kita lihat, atau di kitab suci kita masing-masing, saya baca dengar baik. Oleh karena itu aku akan menghakimi kamu, tiap-tiap orang menurut perbuatannya, hai kamu keluarga Israel, firman Tuhan Yahweh. Berbaliklah dan bertobatlah dari segala pelanggaranmu dan kesalahanmu, tidak akan menjadi batu sandungan bagimu. Singkirkanlah daripadamu segala pelanggaran yang kamu telah berdosa di dalamnya, dan bentuklah bagi dirimu hati dan roh yang baru. Karena mengapa kamu akan mati, hai keluarga Israel? Ya, jadi Tuhan mengimbau untuk kita berbalik atau bertobat, tesufa. Ya. Ya, kita buka lagi Hosea 14 ayat 1. Penting, saudara, kenapa harus bertobat, saudara? Kita ini kan belum sempurna, saudaraku, menuju pada kesempurnaan. Seringkali kita tidak sadar melakukan kesalahan. Yang Tuhan mau apa? Pertobatan. Hidup dalam pertobatan, bertobat. Ya, bertobat. Ya, apa? Hosea 1:14, Hosea 14 ayat 1. Bertobatlah hai Israel kepada Yahweh Elohimmu, sebab kamu telah jatuh dalam kejahatanmu. Ya. Kadang-kala ya kita karena belum sempurna pasti pernah jatuh dalam kesalahan kita, kegagalan kita. Karena apa? Karena kita memang belum sempurna. Oleh karena itu kita baca di 1 Yohanes 1 ayat, kita buka 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 7 sampai 9. Banyak, saudara, kegagalan yang kita tidak sadari. Ya, perkataan kita kadang-kadang kita tidak sadari kita mengeluarkan kata yang tidak baik. Makanya di dalam Matius 37 ayat 12, atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kau akan dipersalahkan. Ketika kita berkata-kata benar,
maka Tuhan membenarkan. Perkataan benar adalah firman Tuhan, perkataan yang baik dari Tuhan, itu kita akan dibenarkan. Akhirnya kita menjadi orang benar, ya. Tetapi perkataannya, dasar perkataan kita yang sia-sia keluar dari mulut kita akan dihakimi nanti oleh Tuhan. Seperti yang Pak Gembala katakan bahwa ada buku kehidupan, dicatat apa yang kita buat, ya. Karena dari kita, perkataan kita menentukan hidup kita. Amin, saudaraku. Yosua 14, Wahyu 2 ayat 16, banyak saudara tentang pertobatan. Wahyu 2 16, satu lagi, supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Wahyu 2 ayat 16. Bertobatlah, dan jika tidak, aku segera datang kepadamu dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari apa? Mulutku, dari P. Oleh karena itu di tahun 5786 jaga mulut kita. Amin, saudara. Karena mulut kita ini penuh kuasa, ada kuasa seperti firman Bapa Yahweh. Ya, firman Bapa Yahweh tidak akan kembali sia-sia. Artinya apa yang Bapa Yahweh firmankan pasti terjadi. Oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan, harus menjaga mulut kita agar bersih. Ya, di dalam Sefania berapa ya? Biarlah bibir kita dijadikan bibir yang bersih, yang tidak ada cacat celah. Itulah yang saya bilang tadi, karena kita belum sempurna, maka kadangkala kita melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan, melanggar firman Tuhan dengan tidak sengaja. Dan itulah kan yang dikatakan di dalam Yohanes 1, kita buka Yohanes 1 Yohanes pasal 1. Satu Yohanes pasal 1 ayat 7 ya sampai 9. Saya bacakan, saudaraku. Namun jika kita berjalan dalam terang, sebagaimana Dia ada di dalam terang, kita sedang memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain. Dan darah Yesua HaMasiah, putranya, sedang membersihkan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak mempunyai dosa, kita sedang menyesatkan diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Amin, saudara. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan memberikan sarana pertobatan, ya. Tuhan memberikan kalau kita melakukan pelanggaran, ingat, akui. Di sini dikatakan akui. Kita mengakui dosa kita, baik kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Amin. Oleh karena itu, akui kesalahan kita, jangan disimpan ataupun akhirnya menjadi akar pahit. Ya kan? Ada kesalahan orang disimpan, lama-lama menjadi kebencian. Kebencian adalah sama dengan membunuh. Ya, oleh karena itu jangan kita simpan kesalahan orang lain. Kita bersihkan, kita bertobat, mengampuni sesama kita. Di mana di hari raya Yom Kippur nanti kita akan melakukan itu di dalam hari raya Yom Kippur. Saudara yang dikasih, pertobatan bukan sekedar penyesalan, tetapi perubahan arah total yang mengembalikan manusia ke jalur hubungan dengan Bapa Yahweh. Dalam terang tahun 5786, pertobatan adalah respon terhadap suara Bapa Yahweh yang keluar dari P, ya, dan yang menarik kita kembali kepadanya melalui penghubung wow, ya, yaitu Yesua HaMasiah. Sebagai firman yang hidup telah membuka jalan itu melalui pertobatan. Kita merespon panggilannya
Tanpa pertobatan tidak ada komunikasi sejati dengan Bapa Yahweh. P tanpa tanggapan manusia hanya menjadi gema yang berlalu. Tapi dengan pertobatan P menjadi suara yang menghidupkan. Amin saudaraku. Saudara, mari kita hidup dalam pertobatan. Seperti yang kita baca tadi di 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Hidup dalam pertobatan. Jadi tahun 5786, oleh karena itu saudara, mari kita hidup dalam pertobatan. Sakaria 1 ayat 3 menggemakan pesan profetik tepat tahun ini. Kita buka coba. Pesan profetik yang menggema untuk kita tahun ini. Tahun 5786. Sakaria pasal 1 ayat 3. Ya, sudah di depan saya bacakan. Maka engkau harus mengatakan, kepada mereka, beginilah Yahweh Tsebaot berfirman, berbaliklah kepadaku, firman Bapa Yahweh Tsebaot, maka aku akan berbalik kepadamu, firman Bapa Yahweh Tsebaot. Amin saudara. Ketika kita berbalik, bertobat, tesufa, maka Tuhan pun akan berbalik. Yang tadinya telinganya kurang, bukan karena dia kurang mendengar, tapi karena pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Di Yesaya 59 ya, kalau kita baca, telinga Tuhan tidak kurang untuk mendengar perkataan kita, tetapi dosa kita lah itu yang memisahkan kita dengan Bapa Yahweh. Memisahkan. Oleh karena itu ketika kita mau kembali, Sakaria 1 ayat 3 ini mengatakan, berbaliklah. Saudara sendiri, kita sendiri yang menyadari apakah kita sudah berbalik atau belum. Apakah yang kita buat, kita sudah lakukan, kita sudah mengampuni atau mengakui dosa-dosa kita. Sehingga kita berbalik kepada Tuhan dan Tuhan akan berbalik. Dan kita bersatu melekat kepada Tuhan Yahweh. Amin saudara. Saudara, inilah firman profetik yang menggemakan tepat di tahun ini 5786. Jadi tahun 5786 adalah undangan Bapa Yahweh kepada umatnya untuk kembali dengan hati yang hancur, dengan kesediaan untuk dipulihkan, dan dengan iman yang bersandar kepada darah Hamasya, darah Yesua. Kebenaran yang keempat adalah iman kepada darah penebusan Hamasya. Ya, iman kepada darah penebusan Hamasya. Tidak ada jalan kepada Bapa tanpa melalui darah Yesua Hamasya di kayu salib. Dialah penghubung sejati, profetik yang hidup, yang menyambungkan manusia berdosa kepada Bapa Yahweh yang kudus. Ya, dikaitkan. Dalam tahun ini umat Tuhan dipanggil untuk memandang kembali salib Hamasya, meneguhkan kembali iman di dalam darah penebusan, menyerahkan setiap usaha manusia kepada karya sempurnanya. Haleluya. Yesua sendiri berkata dalam Yohanes 12 ayat 32. Apabila bisa dibuka Yohanes 12 ayat 32. Ya, ada di depan kita baca, saya bacakan, dengar baik. Dan jika aku ditinggikan, kata aku di sini siapa? Yesua. Yesua siapa? Firman Bapa Yahweh. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Jadi perkataan firman di perjanjian lama di tanah itu adalah Yesua yang belum menjadi manusia. Amin saudara. Kita harus memahami saudara, karena banyak orang yang mengatakan bahwa Yesua adalah Bapa Yahweh. Enggak ada ayatnya. Yesua adalah firman, perkataan, mulut
tahun ini kita harus memahami, mengerti, saudara kita dapat menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengerti. Amin saudara. Kita dapat menyampaikan apa yang kita ketahui supaya kita tidak bersalah kepada Bapa. Ya. Banyak saudara orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Ayatnya di mana? Tidak ada saudara. Ya. Tadi kita sudah baca Matius 1 Timotius 2 ayat 5 kan? Bahwa Yesus adalah pengantara. Bapa Yahweh adalah Esa satu. Sesuai dengan Ulangan 6. Ya. Tidak ada Tuhan lain. Kenapa Yesus ada bilang Tuhan? Ya karena dia adalah firman. Firman Bapa Yahweh. Dan di Kisah Rasul 2 kalau tidak salah itu, bahwa Bapa Yahweh menjadikan dia Tuhan. Memang dia, karena apa? Karena firman dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Ini saudaraku, untuk kita semua memahami dan saudaraku, kita kan kadang bertemu dengan orang-orang, khususnya keluarga kita yang tidak memahami, ya, sehingga mereka menganggap bahwa Bapa Yahweh adalah Yesus. Enggak ada saudara. Ya, justru di tahun ini kita semakin mengerti, memahami tahun P dan Wow. Ya, dari mana tadi? Oh, Yohanes 12 ayat 32 tadi ya. Dan jika aku ditinggikan, jika firman Tuhan atau Yesua ditinggikan dari dunia ini, maka Yesua akan menarik semua orang kepadaku. Ya, kalau berbicara tentang Yesua, Yesua adalah firman Bapa. Artinya ketika kita meninggikan Tuhan Yahweh, Bapa Yahweh, maka dia akan melalui Yesua akan menarik kepada Yesua, datang kepada Bapa. Dan dia mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara apa dia mati. Dia, di ayat 32 saja ya kita baca dan kita memahami, ketika kita meninggikan Tuhan Yahweh, ya, kita tinggikan, kita agungkan di dunia ini, maka dia akan menarik semua orang. Melalui kita orang-orang akan ditarik. Amin saudara. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Menyampaikan apa yang Tuhan mau, Bapa yang mau, bukan yang kita mau. Kadang-kala bertentangan saudara dengan kemauan kita. Amin saudara ya. Kadang-kala, tapi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dan taat kepada kebenaran, taat kepada Torah Bapa, maka akan diubahkan. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Bapa Yahweh karena memberitakan apa yang benar. Ya, saudaraku, ini adalah gambaran Wow secara profetik Yesua firman yang berbicara. Ya. P yang ditinggikan di salib sebagai kait, wow, menarik dunia kembali kepada Bapa. Ya. Jadi melalui kita saudara, ketika kita meninggikan Bapa Yahweh di tengah-tengah di mana khususnya keluarga kita dulu, ya, Yerusalem, Samaria dan juga ke ujung bumi, dimanapun kita berada, kita meninggikan Tuhan, berani menyatakan nama Bapa di tengah-tengah orang atau keluarga kita sehingga mereka dapat mengerti dan memahami. Kita enggak usah takut mereka mau menerima atau tidak, bukan kita yang mengubah mereka, amin. Yang mengubah mereka adalah Bapa, dia akan menarik saudara. Tuhan akan menarik kalau kita beritakan ini kepada orang lain. Darah Hamasya adalah satu-satunya dasar yang menghubungkan bumi dengan sorga. Melaluinya dosa diampuni, hati diperbarui, dan jalan menuju kehidupan kekal terbuka. Tanpa iman kepada darah itu, segala bentuk pertobatan hanyalah reformasi moral agamawi sementara, bukan kelahiran baru. Ya, ya, haleluya, saudaraku. Dan saudara, yang kebenaran yang kelima tentang tahun Wow ini, tantangan dan harapan profetik di tahun 5786. Kita hidup di tengah dunia yang penuh kekacauan dan kebingungan suara, namun hanya satu suara yang memulihkan dan menuntun, suara dari surga. Siapa dia? Suara Bapa Yahweh, firman. Maka biarlah mulut kita dipenuhi oleh firman Bapa Yahweh.
biarkan hati kita dikaitkan kepada kehendaknya. Tahun ini bukan hanya peristiwa luar, tetapi tentang perubahan internal di dalam keluarga, ya, dalam keluarga kita, dalam gereja kita ini, ya, dan di pribadi yang mau disebut ulang, yang mau dibentuk ulang, direstorasi oleh Bapa Yahweh, oleh firman Elohim yang kita dengar. Amin, saudara. Ya. Sebuah undangan profetik tahun Ibrani 5786. Bukan sekedar angka, tetapi sebuah pesan dari surga. Bapa Yahweh sedang membuka mulutnya dan mengulurkan penghubung kasihnya. Agar setiap kita kembali bertobat, tesufa, ya, dan melekat kembali kepada Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Amin, saudara. Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yeshua berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yeshua, melalui firman. Maka pentingnya firman ini, berulang-ulang Bapak Gembala kita menyampaikan tentang pentingnya kita taat, tunduk kepada Torah Bapak. Amin, saudara. Tunduk, kalau kita tunduk, saudara, Bapak Yahweh, kita menyenangkan Tuhan Yahweh. Ketika tunduk, apa yang dikatakan dalam firman kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu, ya. Kita kerjakan karena bukan kita, karena ada Roh Kudus, Roh Bapa yang ada dalam kita yang memampukan kita untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah di mana kita ditempatkan. Momen khusus 10 hari 1 Tisri, yaitu Rosh Hashanah, sampai 10 Tisri, yaitu hari raya Yom Kippur yang akan datang di tanggal 2 Oktober nanti, hari Kamis, ya, adalah waktu khusus bertobat atau tesufa. Waktu khusus, saudara. Jadi hari-hari raya ini yang Tuhan perintahkan kepada kita luar biasa, saudara. Luar biasa. Karena dianggap lebih terbuka untuk doa dan pertobatan. Bagi kita yang bersedia mendengar, tahun ini bisa menjadi awal pemulihan besar. Bagi yang bersedia bertobat, ini adalah kasih karunia mengalir seperti air hidup. Dan bagi yang menaruh iman di dalam darah HaMashiach, ini adalah waktu penuaian rohani yang sejati. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, jangan keras. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang, saudara, buka hati kita, jangan keraskan. Bertobat, ampuni, ya, setiap kesalahan orang. Ya, di Ibrani 3 ayat 15 kita buka tadi. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan. Hari ini kita mendengar suaranya enggak? Amin. Firman Tuhan itu suara Tuhan, ya. Firman yang keluar, yang saya bacakan, yang kita dengar, ya, itu suara siapa? Suara Tuhan. Amin. Nah, itu Ibrani 3 ayat 15, di dalamnya dikatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di dalam pemberontakan itu. Seperti orang Israel pada waktu itu, maksudnya mengeraskan hatinya di Meriba, ya, hingga mereka dihukum. Saudara, kita adalah orang-orang yang membuka hati dan pikiran kita, ya, untuk firman Tuhan, untuk tinggal. Firman Tuhan itu harus tinggal di dalam kita supaya kita tidak melakukan pelanggaran, kesalahan. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 11, biarlah firman-Mu itu tinggal di dalamku agar aku tidak melakukan pelanggaran, kesalahan, tetapi melakukan kebenaran. Ya, saudara, marilah kita merespon suara Bapa Yahweh di tahun 5786 dengan pertobatan, tesufa yang sungguh dan dengan iman yang tak tergodakan kepada darah penebusan Yeshua HaMashiach. Amin, saudara. Kenapa? Karena darah Yeshua, darah sebagai persembahan yang harum bagi Elohim. Darah Yeshua sebagai persembahan yang harum bagi Bapa Yahweh. Efesus 5 ayat 2.
Buka. Ada 9 kuasa darah Yesus yang saya catat di sini. Pertama adalah persembahan yang harum bagi Elohim, bagi Bapa Yahweh. Ya, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Hamasia juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi kita, yaitu persembahan dan kurban bagi Elohim Bapa sebagai keharuman atau dinilai di kata persembahan yang harum. Keharuman wangi-wangian. Yang kedua, darah Yesua kita beroleh apa saudara? Penebusan. Ibrani 9:12. Ibrani 9:12. Ya. Juga bukan dengan cara membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dia telah masuk satu kali untuk selamanya dan ke dalam tempat kudus untuk memperoleh apa? Penebusan kekal. Amin saudara, luar biasa Bapa yang menyelamatkan kita. Yang ketiga adalah darah perjanjian baru. Tadi kita sudah bacakan tadi di Matius 26 ayat 28. Ya, bahwa darah perjanjian untuk apa? Pengampunan dosa. Yang ketiga, yang keempat adalah kita dibenarkan melalui darah Yesua. Ya, Roma pasal 5 ayat 9. Ya, saya bacakan, ada di depan, dengar baik. Kemudian terlebih lagi sekarang, sesudah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesua, kita akan diselamatkan olehnya dari murka. Amin. Yang kelima, darah Yesua mengalahkan Satan. Wahyu pasal 12 ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 11. Ya. Dan mereka telah menaklukkan atau mengalahkan melalui darah anak domba, darah Yesua, dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Ya, saudara, kalau mau mengusir setan, kita punya kuasa untuk mengusir Satan. Amin saudara. Jangan takut sama setan. Ya, ada orang yang kesurupan, jangan takut, hadapi. Usir dia dalam nama Yesus, amin. Usir, karena kita diberikan apa? Otoritas. Lukas pasal 7 ayat 19 dikatakan apa? Siapa yang tahu? Aku diberikan otoritas, kuasa untuk apa? Mengusir setan dan mengasuh. Dibuka saja supaya kita lihat yang lain. Ada kuasa saudara, jangan takut. Kita punya otoritas. Kalau kita ragu-ragu, maka tidak akan terjadi. Kalau kita bimbang, tidak akan terjadi saudara. Kami dulu pelayanan pengusiran di GPR yang lama, kami mengadakan altar call atau mengusir roh-roh jahat. Saudara, banyak kejadian-kejadian yang kami hadapi, orang-orang yang begitu altar call bermanifestasi karena ada roh jahat, karena ada kuasa, ada urapan, sehingga mereka itu bermanifestasi macam-macam kita hadapi, saudara. Bahkan kalau dia kadang ngamuk tapi tidak akan mencelakai kita. Ya, dulu pelayanan kami di pelapasan ada. Dan juga dulu saya juga pernah mengikuti gereja, ada satu gereja yang hanya menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Banyak-banyaknya di begitu altar call, kuasa jahat itu bermanifestasi, saudara. Ada kuasa, ada urap. Makanya kita sebagai anak Tuhan jangan takut hadapi kuasa-kuasa jahat. Amin saudara, karena kita ada otoritas, ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Di Lukas 10 ayat 19 tadi. Amin saudara. Yang ke-6, menyembuhkan. Darah Yesua menyembuhkan penyakit. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kita
sembuh. Saudara, istri saya kemarin mengalami kayak ada mau naik ke atas, ke ulu hati, ya. Dia merasakan udah nggak tahu buat apa. Saya hanya ingat itu, darah Yesua. Saudara langsung hilang, saudaraku. Darah Yesua menyebutkan 1 Petrus 2:24. Bilur-bilur Yesua, luka-luka, bilur bicara tentang luka ya. Kalau luka pasti ada darah. Bilur Yesua menyembuhkan. Sebutkan saudara, karena darah Yesua itulah yang mengampuni kita, yang menghubungkan kita dengan Bapa Yahweh. Itu yang dibilang P dan Wow. Tahun 5786 P Wow. Perkataan, firman dengan Wow. Yesua, yaitu Yesua. Kalau bicara Wow itu adalah Yesua. Karena dialah yang dimaksudkan dengan Wow. Ya. Yang ke-7, darah Yesua membawa pendamaian. Roma 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25. Di sana dikatakan apa saudara? Yang telah Elohim rencanakan sebagai pendamaian melalui iman dalam darahnya, dari Yesua, sebagai bukti kebenarannya sehubungan dengan berlalunya dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya. Pendamaian, ya, mana hari raya Yom Kippur adalah hari raya pendamaian. Kita akan sama-sama mengakui atau bertobat ataupun mengakui kesalahan kita, mengampuni kesalahan orang lain. Yang ke-7, yang ke-8, darah Yesua sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus. Gambaran dari apa? Surga. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, karena memiliki keyakinan di dalam darah Yesua sebagai jalan masuk ke ruang kudus, ruang Maha Kudus. Jalan masuk ke Samayim, surga. Yang ke-9 adalah darah Yesua menyucikan hati nurani untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Jadi kalau kita saat ini beribadah ke Bapa Yahweh, maka darah Yesua akan menyucikan hati kita. Ya, kita baca di Ibrani 9 ayat 14. Ya, betapa lebihnya darah Hamasya yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim Bapa, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Bapa Yahweh yang hidup. Amin, saudaraku. Inilah firman Tuhan untuk kita. Bapa Yahweh memberkati kita semua di hari raya, di tahun 5786 P Wow adalah tahun berkat buat kita semua. Amin. Kita diberkati berlimpah-limpah. Jadi pasti ya saudaraku, kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang dapat menutup. Amin. Tuhan buka berkat-berkat berkelimpahan, berkat kesehatan, kesembuhan, keberhasilan, kesuksesan semua. Tidak ada yang dapat menutup pintu berkat buat kita yang sudah dibukakan hari ini dan selamanya. Amin. Bapak yang berkati. Musik. Mari kita naikkan pujian darahmu Yesua.
kami bersyukur di hari Sabat ini ya Tuhan. Karena Bapa telah berbicara pada kami, anak-anak-Mu yang ada di gereja-Mu ini ya Bapa, gereja GPR, haleluya, Depok ini Bapa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang telah kami dengar bersama ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami, agar kami tidak melakukan pelanggaran, kesalahan, tetapi melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa, karena kami percaya firman-Mu akan lenyap, tetapi langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Oleh karena itu biarlah kami tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Dan apa yang kami minta kepada Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach, Bapa mengabulkan sesuai dengan kehendak Bapa, karena kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan dan menerima firman-Mu Tuhan tentang di tahun Wow ya Tuhan, di 5786. Biarlah di tahun ini, di tahun Ibrani ini 5786 adalah tahun berkat bagi kami semua, tahun kemenangan, tahun pertobatan, tahun keberhasilan. Tuhan telah membuka, bahkan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang taat dan setia untuk datang beribadah kepada Bapa Yahweh di tiap-tiap hari Sabat, hari kekudusan, bahkan di hari Sabat, hari Sabat Gadol, hari raya yang Bapa perintahkan, di 7 hari raya, ya di mana di 5 hari raya telah kami lakukan ya Bapa, sehingga menyenangkan Bapa ketika kami melakukannya, merayakan hari-hari yang Tuhan perintahkan untuk kami rayakan. Dan di tanggal 2 Oktober yang akan datang, umat-Mu kami akan bersama-sama merayakan hari raya Yom Kippur. Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, agar kami boleh mempersiapkan diri untuk berpuasa di hari yang Bapa perintahkan untuk kami berpuasa sehari penuh ya Bapa, untuk semua untuk kemuliaan Tuhan Yahweh. Karena ketika kami taat melakukan apa yang Bapa perintahkan, maka berkat-Mu turun atas kami semua. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami yang akan melakukan puasa. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan sampai di hari raya Sukot nanti juga Tuhan memberkati kami. Biarlah kami dapat mempersiapkan diri kami untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, untuk hari ini berkat-Mu melimpah atas kami semua. Di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Adon Roh HaKodes, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Karel untuk firman yang sudah dibagikan. Biarlah itu yang terus menyertai perjalanan iman kita sepanjang hari. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan korban syukur, kami undang kepada Bapak Ibu MP Sibarani untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu ya Bapa Yahweh, Bapa yang berkuasa atas bumi dan surga, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di Sabat-Mu yang indah ini boleh kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Datang di hadapan-Mu membawa hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan-Mu, oleh karena firman-Mu membuat kami berkenan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang dapat mengubah kami, yang dapat menyembuhkan kami, yang dapat memulihkan kami ya Tuhan, oleh darah Yesus HaMashiach yang membawa kami masuk ke dalam kerajaan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang indah, hari yang penuh kenikmatan, boleh kami ada di tempat ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, saatnya kami Tuhan akan memberikan persembahan kami sebagian dari milik-Mu Tuhan, milik kami yang Tuhan titipkan bagi kami Bapa di tempat ini. Mari Bapa Engkau berkenan menguduskannya, memberkatinya, sehingga Bapa berguna di tempat ini penuh dengan berkat untuk pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Bapa akan bersyukur kepadamu, kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang akan menuntun kami ke air yang tenang dan membawa kami ke padang rumput yang hijau. Oleh bersamamu Tuhan kami akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami akan memberikan penuh dengan sukacita. Terpujilah Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur. Sebab Tuhan Yahweh ada di tengah kita. Dia besar, dia ajaib dan perkasa. Haleluya. Tuhan Yahweh di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Bapa Yahweh di tengah kita, besar, besar, Bapa Yahweh di tengah kita besar. Haleluya. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Bapa Yahweh di tengah kita, besar, 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 Sekali lagi Bapa Yahweh di tengah kita. Yahweh di tengah Ajaib, ajaib, ajaib. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Bapa Yahweh di tengah kita, ajaib, 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 ajaib. Dahsyat, 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 besar, besar, besar. Haleluya, dia ajaib dan dahsyat. Bapak Yahweh memberkati setiap persembahan, ucapan korban syukur Bapak Ibu. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Robert Siregar. Ya.
Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan yang berkati buat anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Bapak B. Panjaitan, tanggal 24 September, dan juga ada Ibu Riana Kabino tanggal 25 September. Ya, Tuhan berkati untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Ya, Bu Riana tidak hadir. Bapak B. Panjaitan hadir? Enggak juga. Jadi Bu Riana tidak hadir tapi kuenya hadir. Puji Tuhan, terima kasih buat makanannya, buat Bu Riana yang sudah memberikan berkat buat kita semua untuk kita bisa nikmati pada siang hari ini habis ibadah nanti. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Rafael Deardo Setiawan, putra dari Bapak Romi Setiawan, tanggal 3 Oktober. Dan Tuhan berkati. Dan untuk ibadah Hari Raya Yom Kippur akan diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober. Ya, kita usahakan mulai jam 3, selambat-lambatnya jam 3:30 supaya kita bisa tutup puasa jam 6 atau maksimal 6:30 sudah selesai ibadah, dan bisa setelah makan dan kita bisa pulang dan tidak kemalaman, karena bagi yang bekerja tanggal hari Jumatnya masih bekerja lagi. Itu saja pengumuman. Jadi untuk berpuasa, jadi diingatkan kembali kita akan puasa dari hari Rabu sore tanggal 1 Oktober jam 6 sore. Ya, tidak makan dan tidak minum dari hari Rabu sore tanggal 1 Oktober. Jadi kalaupun memang bisa berkomitmen tidak makan, tidak minum, itu yang seharusnya. Tapi kalaupun tidak kuat, tentukan saja waktunya sampai jam berapa. Ya, jangan sampai nanti karena puasa malah timbul sakit yang lain. Jadi kalau memang bisa, jalankan puasa sampai nanti kita tutup puasa pada hari Kamis jam 6 sore atau 6:30 sore hari Kamis habis ibadah. Itu saja pengumuman pada pagi siang hari ini. Tuhan yang berkati buat anak Tuhan yang sudah melayani, Mama Gaby, Mama El, Kasara, Papa Alfa, dan semua anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Itu saja pengumuman. Sahabat Shalom. Puji Tuhan, kita sudah melalui serangkaian ibadah kita pada hari Sabat ini. Biarlah pesan dan setiap perkataan kebenaran yang kita dengar hari ini itu tetap tinggal di dalam hati dan roh kita, amin. Sehingga setiap Sabat itu punya kesan tersendiri dalam hidup kita. Dan seperti firman Tuhan bahwa perkataan firman, perkataan Bapa itu adalah seperti pelita yang akan terus menerangi langkah-langkah kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita naikkan satu pujian bahwa hanya Bapa Yahweh itu yang menjadi pengharapan kita. Sekalipun tidak ada dasar bagi kita untuk berharap. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat yang
terima kasih Bapa. Di tempat ini kami telah beribadah sahabat Bapa di hari kudus-Mu Bapa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu Bapa. Ya Bapa, Yesua yang telah menyelamatkan kami Bapa. Oleh bilur-bilur Yesua, oleh darah Yesua Bapa, Dia yang telah menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Bapa kepada semua jemaat-Mu di sini Bapa yang telah hadir Bapa. Yang tidak hadir Bapa, yang kurang sehat Bapa, Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di hari kudus-Mu ini Bapa, kami telah bersorak-sorai memuji-Mu, memuliakan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang Bapa. Engkau juga menjaga kami dalam perjalanan Bapa. Di dalam kendaraan yang kami tumpangi Bapa, Engkau juga menjagai kami Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Engkau yang senantiasa menjaga kehidupan kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja ini Bapa. Gereja KPRY, haleluya Bapa. Engkau juga memberkati Bapa. Kiranya Engkau yang akan menyediakan Bapa tempat ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapa. Engkau juga memberkati seluruh pemimpin-pemimpin yang memimpin negara kami Bapa, supaya Engkau memberkatinya Bapa. Dijauhkan dari huru hara segala mara bahaya negara kami Bapa. Bapa, kami juga memberkati bangsa Israel Bapa, bangsa yang Engkau berkati senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberikan kami kesehatan Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Bapa. Engkau yang menjagai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, lepaskan kami, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh Maha mulia, Raja segala raja, Tuhan yang echad tiada duanya. Avi Yahweh Atawe Eli Elohei Elohim Adonai Adonim, Avi Yahweh Hatswe Ruahu Leolam Faid. Engkau kekal sepanjang zaman segala abad, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau memberi kami keselamatan, penebusan oleh darah anak domba Paskah, yang melayakkan kami hari ini beria-ria memuji muliakan Engkau Bapa. Terima kasih hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka semakin hari semakin heran, dan mereka menjadi keajaiban di tengah dunia ini Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hari ini beribadah. Tuhan Engkau yang berjanji, umat yang beribadah Engkau akan memberkati air roti makanan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit.
Engkau akan memberikan umur yang panjang. Engkau memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Karena mereka menghormati Engkau. Karena mereka mengasihimu. Karena mereka takut akan Engkau Bapa Yahweh. Berbelas kasihan Engkau Tuhan atas umat-Mu yang tidak dapat hadir. Berbelas kasihan Engkau Bapa, jamah mereka, berkati mereka, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Bapa, tangan-tangan yang menabur dengan segala keterbatasan, Bapa Yahweh, Engkau melihat mereka mempertaruhkan hidupnya dalam tangan-Mu Bapa, untuk memenuhi ketetapan-ketetapan-Mu ya Bapa. Tuhan, apa yang ditabur pada mereka tuai berlipat kali ganda. Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan mereka Tuhan, yang mengembalikan perpuluhan, yang membawa korban api-apian syukur kepada-Mu Bapa, berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, kekal sepanjang zaman segala abad. Anak-Mu yang berulang tahun, berkati mereka Tuhan, Engkau memberikan panjang umur, tambah umur, semakin bijak untuk takut akan Engkau Bapa. Mereka pergunakan Tuhan untuk memuliakan Engkau Bapa sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa, glory, haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Bapa, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah memberi engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh, feis mereka. Yair Yahweh fanai faleka vihuneka Yisha Yahweh fanai faleka Veyesem lecha shalom. Amin. Amin. Toda Rabba. Amin. Sahabat shalom semua, sahabat shalom, Bapak yang memberkati semua.